Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Baik, bagaimana? Sudahkah Anda menemukan masalah transportasi di sekitar Anda? Baik, jika sudah, dari pertemuan kemarin kita lanjutkan ya. Nah, pertemuan hari ini kita akan mencoba membahas bagaimana sih caranya membangun sebuah solusi. Nah, yang pertama tentunya Anda harus mencari solusi yang inovatif. Nah, bagaimana? Yang pertama, Anda mengidentifikasi karakteristiknya transportasi yang berkelanjutan itu seperti apa terlebih dahulu. Kemudian Anda coba memahami contoh solusi yang disajikan. Kemudian yang selanjutnya adalah Anda akan mencoba menentukan solusi dari akar masalah yang sudah Anda temukan tersebut. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana kriteria sistem transportasi yang berkelanjutan itu? Nah, seperti yang telah kalian pelajari di minggu selanjutnya, bahwa dalam sistem transportasi berkelanjutan itu ada 3 pilar penting. Nah, yang pertama ada sosial, kemudian ada ekonomi, kemudian ada lingkungan. Nah, dari kesemua pilar ini mereka memiliki beberapa aspek yang sangat penting. Yang pertama adalah accessibility, kemudian akses, kemudian yang kedua itu adalah affordability, kemudian safety, kemudian society, dan kemudian yang terakhir adalah environmental. Nah, bagaimana sih indikator transportasi berkelanjutan untuk setiap pilar ini? Mari kita bahas. Yang pertama untuk aspek yang sosial atau pilar yang sosial, untuk aspek accessibility di sini artinya indikatornya bahwa transportasi yang berkelanjutan itu harus mudah diakses oleh berbagai kalangan sosial. Nah, untuk affordability artinya mobilitasnya harus mudah. Jadi masyarakat mudah untuk melakukan mobilitas. Kemudian untuk aspek safety artinya transportasi yang ada itu harus aman dan nyaman dilakukan atau digunakan oleh masyarakat saat mereka melakukan mobilitas. Kemudian yang selanjutnya untuk society artinya sistem transportasinya yang aman. Jadi untuk yang tadi itu transportasinya atau nodanya nih kayak bis, mobil, kereta, pesawat terbang. Sedangkan kalau yang society itu lebih ke sistemnya. Nah, gimana sistem transportasi untuk kereta? Apakah nyaman gitu untuk si pengelolanya itu memberikan kenyamanan atau tidak? Kemudian yang selanjutnya adalah environmental. Artinya di sini masyarakat itu jangan sampai mendapatkan dampak negatif dari transportasi yang kita kembangkan atau kita gunakan. Misalkan ada menimbulkan polusi, menimbulkan suara bising, itu juga jangan sampai, kita harus meminimal itu. Nah, sedangkan untuk aspek ekonomi di sini untuk accessibility artinya ada kemudahan akses, ada kompetisi harga untuk transportasi yang akan kita gunakan. Nah, untuk affordability artinya selain kompetitif, ini juga harus bisa mudah terjangkau oleh masyarakat. Kemudian untuk safety di sini ada sebuah asuransi kecelakaan dan kehilangan akibat dari kecelakaan tersebut. Jadi sudah harus dibangun sistem ekonomi yang baik. Kemudian untuk society-nya juga ada jaminan kerusakan untuk infrastruktur atau kehilangan sesuatu dari sistem transportasi yang ada. Kemudian untuk environmentalnya di sini kita harus mempertimbangkan satu sistem transportasi itu yang memberikan dampak-dampak yang tidak negatif terhadap lingkungan. Dampak apa yang di sini? Dampak ekonomi, contoh. Dampak ekonomi yang ditimbulkan dari pembangunan sistem transportasi yang telah kita lakukan. Nah, sedangkan untuk di lingkungan, untuk accessibility artinya di sini contohnya nih ada kemacetan yang terjadi di daerah perbatasan antar kota, dan dari kemacetan inilah mereka artinya menimbulkan efek negatif terhadap lingkungan, itu polusi udara. Sedangkan untuk affordability di sini harus ada pemeliharaan sistem transportasi yang berdampak pada efisiensi lingkungan. Artinya jangan sampai ketika kita ingin memaintenance transportasi ternyata malah berdampak negatif terhadap lingkungan. Kemudian untuk unsur safety-nya di sini artinya harus lingkungan tersebut harus aman ketika memang kita akan menggunakan transportasi. Sedangkan untuk society di sini sistem transportasinya yang aman gitu. Di sini jadi ketika kita memang ingin melakukan mobilitas,
mobilisasi, maka harus lingkungan yang ada di sekitar sistem transportasi itu harus bisa membuat masyarakat penggunanya, atau kita penggunanya itu merasa aman. Nah, kemudian di sini untuk environmentalnya sendiri, bahwa sistem transportasi itu harus mampu mengurangi dampak-dampak negatif terhadap biodiversity ataupun contohnya adalah mengurangi polusi udara. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara membangun sebuah sistem transportasi berkelanjutan yang baik? Nah, langkah yang pertama adalah kita dengan mempertimbangkan beberapa strategi. Nah, strategi yang pertama adalah mengakomodasi kebutuhan tanpa menambah permintaan mobilitas. Kemudian strategi yang kedua adalah mengakomodasi permintaan mobilitas tanpa menambah infrastruktur. Kemudian yang ketiga adalah memaksimalkan efisiensi dari infrastruktur transportasi yang ada. Kemudian yang selanjutnya adalah memperbanyak jalur kereta, transit, sepeda, dan pejalan kaki. Nah, strategi yang terakhir adalah membangun infrastruktur jalan tol. Contohnya jalan tol, jadi membangun infrastruktur baru. Nah, ini adalah strategi atau langkah yang memang paling akhir harusnya dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah ketika memang kita ingin melakukan ini semua, jangan lupa kita harus mempertimbangkan beberapa faktor. Salah satunya waktu, kemudian dampak terhadap lingkungan, biaya, dan juga kebutuhan institusi yang berkepentingan. Baik, kita mulai kembali. Nah, apabila langkah strategi yang selanjutnya adalah langkah yang kedua, jadi artinya di sini apabila yang akan kita lakukan adalah membangun infrastruktur, maka ada beberapa hal yang bisa jadi solusi dengan mempertimbangkan tujuannya. Yang pertama, misalkan tujuannya adalah untuk mengurangi konsumsi energi, karena masalah di transportasi tadi bahwa kita harus mempertimbangkan masalah energi juga. Maka solusi yang bisa diajukan salah satunya adalah optimasi sinyal lalu lintas, kemudian pencahayaan hemat energi, kemudian transit khusus, jalur khusus transit, kemudian ada jalur sepeda, kemudian ada agregat daur ulang. Ini khusus untuk kalau tujuannya adalah untuk mengurangi sumber daya material, jadi kita bisa menggunakan material daur ulang. Kemudian solusi yang kedua adalah jalur lalu lintas sempit, artinya kita membangun jalur lintas yang tidak terlalu lebar sehingga sumber daya material yang digunakan juga tidak terlalu banyak. Kemudian ini ada balok-balok pencetak yang bisa langsung dipasang gitu, sehingga juga akan mengurangi sumber daya material. Nah, untuk aspek lingkungan gitu, apabila tujuannya adalah ingin mengurangi dampak terhadap lingkungan, maka salah satu solusinya adalah dengan membuat menanamkan tanaman-tanaman untuk resapan air, atau membuat trotoar untuk resapan air juga. Nah, sedangkan kalau tujuannya adalah ingin mendukung komunitas urban, maka salah satu solusinya adalah dengan membuat suatu akses mobil darurat, contoh seperti polisi ataupun ambulans gitu. Kemudian kita bisa membuat space khusus untuk masyarakat di sekitar mengekspresikan seni gitu, atau mengekspresikan diri mereka. Kemudian di sini saya akan mencoba memberikan contoh solusi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Jakarta. Yang perlu diperkenalkan adalah budaya baru menggunakan transportasi ketika ada kenyamanan, ada keamanan, dan ada kehandalan, ya, waktu yang selalu on time. The Jakarta Mass Rapid Transit, or the MRT, is expected to be opened to the public in March, with the first phase running between South Jakarta and Central Jakarta. The line covers a distance of about 16 kilometers and includes 13 stations.
bahwa angkutan publik harus terus dibangun dalam rangka kita bukan membujuk barangkali, memberikan alternatif pada masyarakat bahwa tinggalin kendaraan pribadi Anda, gunakan angkutan umum, karena itu jalan yang juga barangkali sangat efektif untuk menekan kemacetan. Ya, itu sangat lumayan macet ya. Sekarang kondisi Jakarta juga tahu sendiri macet segini. Ya artinya ya mungkin ke depan mungkin pemerintah harus ada istilah itu punya ide-ide cemerlang lah gimana cara untuk biar gak macet. Untuk kayak transportasi di bawah tanah itu bagus. Itu saya sih didukung sekali itu sih. Mudah-mudahan ke depan kita nggak ada lancar lagi. Sekarang setelah memahami solusi-solusi, contoh-contoh solusi itu, nah apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah transportasi yang kalian temukan? Yang pertama adalah kalian harus bisa mengidentifikasi masalahnya seperti apa, kemudian baru membuat rancangan strategi. Nah, di sini Anda bisa berkonsultasi khusus dengan dosen Anda. Nah, tapi jangan lupa kembali kita mempertimbangkan SDGs-nya ya, tujuan pembangunan berkelanjutannya. Lihat beberapa aspek, jadi kalian bisa pilih salah satu aspek, contoh ini nih, tapi ini ada contoh nih. Ini contohnya ada seorang wanita yang mencoba melakukan unjuk rasa karena protes terhadap kerusakan jalan. Tapi apakah solusi seperti ini yang akan kalian lakukan? Tentu tidak, bukan. Nah, di sini Anda akan bisa coba untuk mencari dari pilar-pilar yang lain. Nah, selanjutnya Anda akan dibimbing untuk berpikir secara matematis. Artinya dari data-data secara online yang sudah Anda dapatkan kemarin, nah Anda coba pindahkan data-data tersebut ke dalam sebuah Excel. Apabila data itu berupa data kuantitatif ya, seperti contohnya kemarin saya mencontohkan Anda menghitung berapa sih laju mobil yang melintas pada suatu jalan gitu ya. Nah, sekian perkuliahan hari ini atau pertemuan penjelasan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila masih ada pertanyaan, jangan lupa kunjungi MSTR YouTube channel. Jangan lupa Anda tekan tombol subscribe, like, share, and comment ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.